Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik, hidayahnya, kekuatannya, kesempatannya, kesehatannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majlis Khatimul Quran sekaligus dengan nuzulul Quran, malam yang mulia ditambah lagi malam daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita, pengampunannya pada kita, rahmatnya juga pada kita, sehingga tidak keluar daripada majlis ini kecuali seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nikmat yang sangat luar biasa ini Allah berikan kepada kita cuma-cuma. Allah berikan kepada kita tanpa ada permohonan sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mau berbuat baik harus bayar dulu ke Allah, tidak ada. Allah langsung memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita digiring ke sini. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi juga tadi kita sudah menghatamkan Al-Quran. Tadi kita baca bersama-sama surat Al-Hakumut Takatsur, yang mana di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Di sini Allah berfirman bahwasannya nanti kelak kalian ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias Allah memberikan sekarang kenikmatan kepada kita seperti ini, ya. Allah memberikan kepada kita cuma-cuma, cuman nanti Allah minta jawaban dari kita. Nanti Allah akan bertanya kepada kita, fulan bin fulan, pada hari ini, bulan ini, jam segini aku sudah memberikan kepada kalian nikmat kesehatan, kau pakai buat apa? Aku sudah berikan kepada kalian nikmat umur panjang, kau pakai buat apa? Aku sudah beri kalian nikmat waktu yang luang, kau pakai buat apa? Ini akan dipertanggungjawabkan Allah semuanya. Nah, tugas kita apa? Tugas kita tinggal mempersiapkan jawabannya saja. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tinggal kita persiapkan jawabannya, kemudian penghakiman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ini luar biasa besarnya, khususnya buat orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini. Nikmat yang Allah berikan luar biasa. Masjid dikasih masjid yang dekat, kemudian dikasih masjidnya makmur, kemudian didekatkan sama para asatid di sini banyak, kemudian didirikan di sini banyak majelis-majelis taklim, kemudian banyak disebutkan di sini tadarusan Al-Quran, kemudian kajian kitab, kemudian kajian perempuan dan yang lainnya banyak di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawaban buat orang-orang yang tinggal di daerah Masjid Al-Ikhlas. Allah akan mempertanggungjawabkan, menanyakan kepada mereka, kalian, aku sudah beri kalian rumah yang mana rumahnya dekat sama masjid. Nikmat ini nikmat besar. Kalau kita tinggal di Amerika sana, jarang kita dapat masjid. Kalau kita tinggal di Eropa sana, tidak dapat kita masjid seperti ini. Allah sudah hidupkan kita, ya tinggalkan kita, Allah kasih kita umur hidup di dekat masjid. Sekarang nikmat ini sama Allah akan ditanyakan, apa yang kalian perbuat
ketika kalian aku berikan nikmat ini. Ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalian tinggal dekat rumahnya dengan rumahnya para asatid. Banyak ustadz di sini, banyak kiai di sini, banyak guru-guru di sini. Ya. Sehingga apa yang balasan atau imbalan atau apa yang kalian gunakan ketika kalian aku dekatkan dengan orang-orang yang soleh? Aku dekatkan dengan kekasihku, kata Allah. Aku dekatkan dengan ulama-ulamaku. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ya, jawabannya antara dua, antara kita menikmati daripada nikmat tersebut dan mensyukurinya, atau kita menyia-nyiakan daripada nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kasih tambah. Dikasih rumah deket sama ulama, dia bersyukur ikut duduk sama ulama, ditambah nikmatnya sama Allah, keturunannya jadi ulama. Amin. Dikasih rumah deket sama masjid, dia bersyukur sama Allah kalau sholat berjamaah di masjid, dikasih nikmat tambahan oleh Allah, dia bisa bangun masjid. Amin. Amin. Sebagaimana Allah tidak akan perhitungan kepada seorang hamba yang telah diberi nikmat oleh Allah jika dia mensyukurinya. Ya. Maka perlu kita jadikan renungkan ayat akhir daripada surat Al-Hakumut Takatsur. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Daripada nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur panjang, waktu luang, dan yang lainnya. Ini nikmat yang sangat besar. Dekat dengan ulama, dekat dengan masjid, kemudian dikasih daerahnya aman, makmur, dikasih rezeki yang halal, berkah, tidak ada kesulitan yang lainnya. Gimana cara mensyukurinya? Kalau Allah sudah melihat, oh ini mereka orang-orang ini mensyukuri, dikasih lagi lebih banyak lagi. Lebih mensyukuri lagi, dikasih lagi lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau waliyadzubillah dia mengkufuri, bahaya. Waliyadzubillah. Bahayanya bagaimana? Bahayanya disebutkan sama Allah di surat Yasin. Disebutkan sama Allah di surat Yasin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika nanti para penduduk surga sudah berkumpul ingin masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkumpul di hadapan surga nanti. Ketika kata Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh penduduk surga yang sudah selesai daripada hisab, sudah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah alias meninggal dalam keadaan mukmin, beriman, muslim, ya, menjaga keimanannya dan keislamannya sampai di hari kiamat nanti, itu Allah kumpulkan semuanya, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, semuanya berkumpul di satu tempat. Ya, setelah karena sebelum itu adalah padang mahsyar, yang mana padang mahsyar ini yang kumpul bukan hanya muslim atau mukmin saja, yang kumpul semuanya berkumpul, orang-orang non muslim, orang-orang kafir, musyrikin, semuanya berkumpul. Akan tetapi ketika semuanya berkumpul, Allah memerintahkan kepada mereka, sekarang waktunya kalian pergi ke Tuhannya kalian masing-masing. Jadi yang menyembah berhala kumpul sama berhalanya, karena nanti berhala yang dia sembah akan dibangkitkan juga sama Allah, karena dia semasa hidupnya menyangka bahwasanya berhalanya itu bisa menyampaikan dia ke surga atau mengamankan dia daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dikumpulkan juga itu patung-patung yang mereka sembah. Sehingga ketika dikumpulkan, Allah mengatakan yang menyembah selainku sekarang pergi kepada sesembahan kalian masing-masing, minta pertolongan kepada sesembahan kalian masing-masing, minta syafaat kepada sesembahan kalian masing-masing. Sehingga mereka berpencar. Yang menyembah binatang ya kumpul sama binatang, yang menyembah matahari ya kumpul sama mataharinya, menyembah api ya kumpul sama apinya, menyembah patung-patung ya kumpul sama patung-patungnya. Tinggal siapa? Orang-orang mukmin yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
ada tapinya. Ketika yang perkumpulan tersebut setelah semuanya sudah berpisah, ternyata yang berkumpul tersebut masih ada orang-orang mukmin atau orang-orang muslim yang hanya di lisan saja. Mukminnya tidak sampai ke hati. Ya, kalau istilahnya Islam apa? Islam KTP. Cuman Islam tapi tidak mau sholat. Ikut kumpul di situ sama orang-orang mukmin, tapi Allah tidak mau mereka ikut kumpul. Allah ingin mensucikan lagi, membersihkan lagi, khusus hamba-hamba yang mau masuk surga adalah memang benar-benar yang dia kuat, kokoh, benar-benar dia keimanannya asli. Sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya, ditampakkan oleh Allah, semua orang mukmin atau muslim ketika itu yang berkumpul di situ melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Bahkan melihatnya bukan hanya dengan mata, telinganya ikut melihat, lisannya ikut melihat, tubuhnya, tangan, kakinya, seluruh tubuhnya ikut melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menampakkan dirinya, seluruhnya mengatakan anta rabbuna, engkau adalah Tuhanku. Yang berkata seperti itu semuanya, hatta Islam KTP juga mengatakan seperti itu ketika melihat. Setelah itu ya semuanya bersujud kepada Allah. Semuanya langsung bersujud kepada Allah, dan dikatakan oleh para ulama, nikmat atau sujud yang paling nikmat adalah ketika itu. Karena semasa hidup kita di dunia, kita sujud ya tidak bisa melihat zatnya Allah. Tapi ketika itu, ketika sudah berkumpul khusus orang-orang mukmin, ketika itu bersujud langsung di hadapan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan sujud yang paling lezat adalah ketika itu. Sujud yang paling nikmat adalah ketika itu. Ya. Orang-orang mukmin ketika itu bersujud dengan khusyuknya, hudurnya, nikmatnya luar biasa ketika itu. Tapi ternyata yang bersujud ketika itu tidak semuanya, karena sebagian orang ketika hendak sujud tidak bisa, seakan-akan tulang punggungnya tersebut keras atau kaku sehingga tidak bisa ditekukkan tubuhnya atau lehernya atau punggungnya, tidak bisa sujud, memaksa tidak bisa. Sedangkan yang lain, teman-temannya, keluarganya di hadapannya tersebut ikut sujud, sebagian bisa sujud, sebagian tidak bisa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan zatnya, kemudian yang bisa sujud adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapannya. Sedangkan mereka yang tidak bisa sujud tersebut, Allah katakan kepada mereka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini kalian wahai orang-orang yang mujrim, orang-orang yang celaka, berpisahlah kalian daripada penduduk surga. Waliyadzubillah. Siapa mereka? Ya mereka yang ketika diberi oleh Allah kenikmatan dekat dengan ulama, dekat dengan masjid, dekat untuk mudah untuk mengamalkan amalan soleh, mudah untuk mencari ilmu, mudah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka mengkufuri nikmat tersebut, tidak mau diambil nikmat tersebut, dihilangkan nikmat tersebut, tidak mau menikmati atau pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri. Mereka kelak di hari kiamat ketika hendak bersujud kepada Allah tidak bisa. Kenapa? Kalian semasa hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah aku kasih nikmat, tak kasih kesehatan bisa sujud di masjid, kok tidak mau sujud di masjid. Tak kasih kenikmatan bisa duduk sama ulama, kok tidak mau duduk sama ulama. Tak kasih kenikmatan bisa dekat sama orang-orang soleh, kok tidak mau duduk sama orang-orang soleh. Maka sekarang pun kalian juga tidak akan bisa merasakan lezatnya sujud kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yaumala, pinggir pergi kalian orang-orang yang mujrim, kata Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Kemudian di sini Allah mengatakan yang tidak bisa sujud tersebut Allah kasih khutbah, kasih pemberitahuan penyebab mereka tidak bisa sujud. Kenapa? Alam ahad ilaikum ya bani adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, bukankah aku Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian untuk menyembah setan?
Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kok Allah mengatakan Allah melarang kalian untuk penyembah setan, sedangkan di antara mereka tidak ada yang nyembah setan? Di antara mereka yang disebutkan oleh Allah, mereka orang mukmin, orang muslim, menyembahnya Allah. Tapi kok kenapa kok Allah mengatakan kepada mereka jangan kalian menyembah setan, sedangkan di antara mereka tidak ada yang menyembah setan? Ini maksud daripada Allah kalimat la ta'budu, jangan kalian sembah. Persembahan tersebut bukan hanya dengan sujud saja. Ketika kita melakukan, mengatakan menyembah, itu bukan hanya dengan sujud atau bukan beribadah, tapi arti kalimat menyembah itu dengan memusatkan pikiran, hati, ataupun kesibukan, fokus kita kepada sesuatu, itu sudah dikatakan kita menyembah sesuatu tersebut. Ternyata mereka menyembah Allah, tapi pikirannya, hatinya, fokusnya mereka kepada siapa? Kepada setan. Fokusnya kepada bisikan setan, ikutnya kepada daripada nasihatnya setan, ikutnya daripada ajakan setan. Kelakuannya yang mereka perhatikan seumur hidupnya adalah kelakuannya setan, sehingga Allah tidak menisbatkan mereka menyembah aku, tapi mereka menyembah siapa? Menyembah setan. Seandainya kalau mereka ini menyembah aku, pasti pikirannya sama aku, pasti amalannya sama untuk aku, pasti perhatiannya kepadaku. Tapi mereka ini mengatakan menyembah aku, KTP-nya menyembah aku, muslim, tapi pikirannya bukan sama aku, perhatiannya bukan sama aku, kemudian perkumpulannya bukan perkumpulan denganku. Makanya Allah menasihati jangan kalian menyembah setan, alias jangan fokuskan pikiran kalian, hati kalian kecuali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian memang sehakikatnya hamba aku. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan ini musuh terberat kalian, musuh kalian yang sangat nyata. Tujuan setan ini mulai daripada hidup, mulai daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya setan apa? Tujuannya setan ini adalah menjadikan anak Adam satu derajat dengan setan, sama-sama dilaknat. Itu tujuannya setan. Kemudian fokusnya setan di mana? Karena ketika perbincangan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, setan tidak mau sujud, kemudian dilaknat oleh Allah karena sebab dia kibir, sombong, mengatakan ana khairun minhu, aku lebih mulia dari Adam, karena Adam ini diciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Sehingga karena kesombongan daripada setan tersebut dilaknat oleh Allah selamanya, dan dijanjikan akan masuk neraka, kekal di neraka. Kemudian setan minta sama Allah agar panjangkan umurnya sampai di hari kiamat nanti, dan tujuan setan akan menjadikan manusia atau anak Adam sama derajatnya seperti aku, seperti setan. Terus fokusnya setan di mana? La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata setan mengatakan, dan tempatku atau fokusku atau tempat dudukku adalah orang-orang yang berjalan pada siratal mustaqim. Nah, ini Allah melanjutkan daripada ayat tadi, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. La ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Jangan kalian sembah setan karena setan ini musuh kalian, tapi sembahlah aku, alias fokus perhatian kalian, hidup kalian, kesehatan kalian untukku, kata Allah. Kenapa? Karena ini adalah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang kalian minta sehari 17 kali ketika sholat. Ketika sholat kita membaca daripada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal, ya Allah kasih aku hidayah agar aku bisa berjalan di dalam siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Nah, ini siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mensyukurinya. Kita sekarang dikasih nikmat atau belum? Sudah, nikmat sangat banyak sekali. Tinggal kalau kita mensyukurnya, kita masuk siratal mustaqim ini. Karena siratal mustaqim adalah
jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Kita ini sudah ada di jalan Shiratal Mustaqim, tinggal kita mau pegangan apa enggak dengan bersyukur. Alladzi an'amta alaihim, jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah? Disebutkan dalam ayat lain, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, daripada para nabi. Nah, para nabi ini jalannya Shiratal Mustaqim. Wasiddiqin, orang-orang yang berpegang teguh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka di dalam Shiratal Mustaqim. Wasyuhada, orang-orang yang merelakan nyawanya, hartanya, pikirannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan juga jalannya orang-orang yang soleh adalah jalannya Shiratal Mustaqim. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita juga harus tahu, setan ini tempatnya di Shiratal Mustaqim tadi. La aq'udanna lahum Shiratal Mustaqim, kata janjiku, aku setan akan sibuk kepada orang-orang yang ada di Shiratal Mustaqim itu. Kata setan, semasa hidupnya aku akan keluarkan mereka daripada Shiratal Mustaqim. Mereka orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat duduk sama orang-orang soleh, aku akan di sana fokusnya, kata setan. Maka orang-orang seperti kita harus lebih berhati-hati. Setan ini tidak fokus sama mereka, orang-orang para pejudi, orang-orang para peminum minuman keras, orang-orang para pezina. Setan tidak fokus sama mereka, karena mereka mungkin lebih parah sudah dari setan. Mereka mungkin sudah sama derajatnya sama setan, maka setan tidak fokus lagi sama mereka. Ya. Katanya setan ini, aku lebih fokus sama mereka ini yang duduk di masjid ini. Aku ini lebih fokus sama mereka ini yang apa namanya dekat sama orang-orang soleh. Aku ini lebih fokus sama mereka yang dikasih nikmat sama Allah sangat besar. Agar apa? Agar mereka yang dikasih nikmat Allah dekat dari masjid tak kasih kesibukan sampai tidak pernah ke masjid. Mereka yang kenal sama orang soleh, sudah dikasih nikmat sama Allah, dekat sama orang soleh, aku akan sibukkan mereka, kata setan, sehingga dia tidak bakal bisa lagi duduk sama orang-orang soleh. Mereka yang punya waktu luang, Allah sudah kasih nikmat waktu luang untuk mencari ilmu, aku akan sibukkan dengan kesibukanku, kata setan, sehingga mereka tidak akan sempat lagi untuk mencari ilmu. Ini tujuannya siapa? Setan. Makanya Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa, itu jadikanlah dia jadikanlah dia musuhmu, musuh bebuyutan. Jangan kau sekali-sekali husnudzon sama setan, jangan. Kenapa? Ini adalah musuhmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat istimewa. Ditambah lagi kita sudah dikasih taufik sama Allah, mudah kita bisa duduk di sini, mudah kita bisa kumpul sama orang-orang soleh. Semoga Allah menyempurnakan nikmat ini kepada kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sekarang di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, ya, ini rahasia para ulama. Ya, tapi kalau tak sampaikan bukan rahasia lagi. Rahasia para ulama mengatakan bahwasanya 1 bulan Ramadan ini akan menghukumi hari-hari kalian di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Alias kalian punya waktu 1 bulan di bulan Ramadan. Apapun yang kalian amalkan di bulan tersebut, itu akan juga menjadi amalan kalian di luar bulan Ramadan. Kalau tidak percaya, buktikan. Orang yang ahli maksiat di bulan Ramadan, pasti mau tidak mau dia juga ahli maksiat nanti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Orang yang ahli istiqomah di masjid selama bulan Ramadan, mau tidak mau juga dia istiqomah di luar bulan Ramadan. Orang yang ahli sedekah di bulan Ramadan, mau tidak mau dia juga akan ahli sedekah di luar bulan Ramadan. Nah, ini daripada amalannya para ulama soleh. Tinggal kita mau bagaimana 1 tahun ke depan. Ustadz, saya ingin 1 tahun ke depan saya jadi orang yang kaya raya. Ya sudah, banyak sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita banyak sedekah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita lebih banyak apa? Sedekahnya. Alias Allah akan melimpahkan kepada kita rizki yang banyak, sehingga kita mudah lagi untuk bersedekah.
tahun ke depan mau jadi apa Ustadz? Saya mau lebih aktif lagi untuk menghidupkan malam, bisa bangun malam atau bisa istiqomah sholat malam, karena sebelumnya kita belum bisa sholat malam. Caranya bagaimana? Ya hidupkan malam di bulan Ramadan. Orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mudah untuk bangun malam, gampang bangun malam. Ini rahasia bulan Ramadan. Maka kalau kita lihat Nabi Muhammad ini kalau bulan Ramadan gimana? Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan tidak bisa diganggu. Nabi Muhammad kalau bulan Ramadan tidak bisa diganggu, fokus di masjid, tidak keluar masjid sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu Nabi Muhammad sudah iktikaf atau nazar, iktikaf di masjid, tidak keluar kecuali nanti hari Id. Jadi mulai tanggal 20 sampai tanggal 1 Syawal itu Nabi Muhammad tidak keluar. Kalau sahabat mau nyari Nabi, ya Nabi di mana? Di masjid. Sudah fokus. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk 10 hari bulan Ramadan, Nabi Muhammad sudah mengikatkan sarungnya, bajunya diikat. Alias untuk apa? Untuk lebih kuat lagi dalam beribadah. Itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad mau wafat atau Ramadan terakhirnya Nabi Muhammad, ya, Ramadan terakhirnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad iktikafnya bukan 10 hari tapi 20 hari terakhir. Jadi mulai tanggal 10 bulan Ramadan sudah ada di masjid iktikaf sampai kapan? Sampai 1 Syawal, 20 hari. Ditambah Nabi Muhammad karena sudah merasa bahwasannya tahun ini adalah tahun terakhir Nabi Muhammad bertemu dengan Ramadan, makanya lebih fokus. Ini Nabi yang sudah diampuni, yang tidak punya dosa. Kalau minta doanya pasti akan diijabahi, minta apapun, bahkan minta gunung emas pun akan dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok sampai seperti ini? Kenapa? Ini menunjukkan Nabi Muhammad ini tahu hakikatnya bulan Ramadan sehingga seperti itu. Sedangkan kita ini belum tahu hakikatnya bulan Ramadan, maka kita cukup melihat Nabi Muhammad SAW yang seperti itu sampai menghadang daripada karunia Allah yang turun di bulan Ramadan sampai segitunya, maka kita juga harus mengikutinya. Ya, sampai Nabi Muhammad tidak mau keluar dari Masjid Nabawi, tidak mau keluar dari masjidnya. Kenapa? Tahu bahwasanya setiap menit atau setiap detik atau setiap waktu daripada bulan Ramadan itu Allah nurunkan pemberiannya. Kadang pemberiannya di siang hari, kadang pemberiannya di malam hari, kadang di pagi hari. Maka Nabi Muhammad standby terus, siap. Datangnya jam segini, aku sudah ibadah di jam segitu. Datangnya jam segini, aku masih iktikaf di situ. Datangnya di malam hari, aku sedang tadarus Al-Quran. Datangnya di sore hari, aku sedang memberikan buka orang yang berpuasa. Datangnya di siang hari, aku sedang berpuasa kepada Allah. Siap. Ini Nabi Muhammad seperti itu menghadang daripada karunia Allah yang turun di bulan Ramadan. Ketika merasa bulan Ramadan itu bulan yang terakhir untuk Nabi Muhammad, ditambah lagi semangatnya. Dan kita juga belum tahu apakah ini bulan Ramadan kita akan ketemu lagi atau Ramadan yang terakhir, ya. Makanya kita harus juga semangat. Minimal apa tahun depan yang akan kita lakukan, kita aplikasikan dulu di sini di bulan Ramadan, ya. Kita mau jadi apa tahun depan? Ustadz, mau tahun depan mau jadi orang yang ahli zikir. Ramadan ini banyak akan berzikir. Mau jadi orang yang ahli masjid. Ramadan ini iktikaf di masjid yang banyak. Tahun depan mau jadi orang yang ahli bangun malam atau ahli puasa. Perbaiki puasa kita di bulan Ramadan. Para ulama seperti itu menghukumi daripada 1 tahun penuh dengan 1 bulan selama dia di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berkah untuk kita dan paling berkah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mengangkat seluruh musibah yang akan turun pada tahun yang akan datang dengan keberkahan Ramadan ini, dan mengembalikannya dengan nikmat, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga setiap yang hadir di majelis yang mulia ini Allah berikan segala keinginannya, Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah bersihkan hatinya, dan Allah jadikan mereka ahli Al-Quran, Allah jadikan mereka
Allah terangi hati mereka dengan cahaya Al-Quran. Allah berikan mereka ilmu daripada ilmu Al-Quran. Allah berikan mereka daripada syafaah Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka daripada inayah daripada Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Dan setiap yang hadir di majlis ini ya Allah, pandanglah kita dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwasanya setiap malam daripada bulan Ramadan Allah akan melihat daripada 600 daripada umatnya, siapa yang dipandang oleh Allah di malam tersebut tidak akan diadab selamanya. Maka semoga Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, Allah pandang kita dengan pandangan pengampunannya, Allah pandangan kita dengan pandangan kasih sayangnya, Allah pandang kita dengan pandangan keridhaannya, Allah pandangan kita dengan pandangan penjagaannya ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah Ramadan ini ya Allah untuk merubah setiap hati kita ya Allah. Banyak di antara kita yang sebelum masuk bulan Ramadan ini termasuk ahli maksiat ya Allah. Dengan keberkahan Ramadan ini ya Allah, rubah kita menjadi ahli taat ya Allah. Banyak di antara kita yang sebelum masuk bulan Ramadan ini hatinya kotor ya Allah. Maka dengan keberkahan Ramadan ini ya Allah, jadikan kita orang-orang yang berhati mulia ya Allah, berhati suci ya Allah. Begitu juga ya Allah setiap yang memiliki niat-niat yang baik di bulan Ramadan ini ya Allah, kabulkan seluruh niat-niatnya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajatnya Allah, kabulkan seluruh tujuan-tujuannya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik akhlak kita dengan Nabi Muhammad ya Allah, perilaku kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perbincangan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita dekat di dunia ya Allah, insyaallah Kau dekatkan juga nanti di hari kiamat ya Allah. Engkau berikan kita ya Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan kita ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad ketika kita sakaratul maut ya Allah. Berikan syafaat Nabi Muhammad ketika kita di alam barzakh ya Allah. Berikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah ya Allah. Berikan syafaat kita ya Allah ketika semua orang muslim bersujud kepadamu ya Allah. Berikanlah kita nikmat juga bisa bersujud kepadamu ya Allah. Jauhkan kita daripada orang-orang yang mujrimin, jauhkan kita daripada sifat-sifatnya orang-orang mujrimin, jauhkan kita daripada sifat-sifat orang yang Kau murkai ya Allah. Jadikan kita orang-orang yang duduk dan senantiasa berjalan di dalam siratal mustaqim ya Allah. Dan Kau jauhkan daripada godaan-godaan setan ya Allah, sehingga kita bisa bertemu kelak di hari kiamat ya Allah. Sebagaimana Engkau mengumpulkan di sini dengan orang-orang yang Kau cintai, kumpulkanlah kita juga di surga ya Allah, bersama guru-guru kita, bersama keluarga kita, bersama tetangga-tetangga kita, bersama anak cucu kita, bersama orang-orang yang kita cintai, khususnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.